Saudara Mabes Polri menerima total 242 laporan kasus perdagangan orang dari berbagai daerah. Robin, mantan anggota DPRD Indramayu, minta pertolongan melalui pesan WhatsApp yang disampaikan secara diam-diam. Tindak pidana perdagangan orang bukan hanya perbuatan melawan hukum, namun juga merampas hak asasi manusia. Di Indonesia terdapat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yang mengatur tentang tindak pidana perdagangan orang. Perumusan undang-undang ini tentunya didasarkan kepada UUD 1945 yang menjadi puncak hierarki dari peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kami telah merangkum keterkaitan yang ada antara Undang-Undang Dasar 1945 dan juga Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Keterkaitan yang ada antara lain adalah adanya kaidah tentang perlindungan HAM, keadilan sosial dan kesejahteraan, perlindungan terhadap perempuan dan anak, negara hukum, dan penegakan hukum yang transparan. 1. Perlindungan hak asasi manusia. Dalam Undang-Undang 1945 pasal 28A yang berbunyi setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Sedangkan dalam UU nomor 21 tahun 2007 konsideran menimbang huruf A yang berbunyi bahwa setiap orang sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa memiliki hak-hak asasi sesuai dengan kemuliaan, harkat dan martabatnya yang dilindungi oleh undang-undang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kesamaan kedua peraturan ini menekankan bahwa hak untuk hidup dan hak asasi manusia merupakan hak fundamental yang harus dilindungi oleh negara. Segala bentuk pelanggaran manusia yang melanggar hak-hak ini harus diberantas. 2. Keadilan sosial dan kesejahteraan pada Undang-Undang Dasar 1945 pembukaan mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Pasal 48 Ayat 2, restitusi berupa kerugian atas kehilangan kekayaan dan penghasilan, penderitaan, biaya untuk tindak medis atau psikologis, dan kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang. Kesamaan kedua peraturan mengakui pentingnya keadilan sosial. Undang-Undang Dasar 1945 menggarisbawahi keadilan sosial sebagai prinsip dasar negara, sementara Undang-Undang Nomor 21 memberikan hak bagi korban perdagangan orang untuk mendapatkan ganti rugi yang merupakan bentuk keadilan sosial dalam praktik. Perlindungan perempuan dan anak. Pada pasal 28B ayat 2 tahun 1945 menerangkan hak anak secara umum. Untuk pasal UU 21 tahun 2005 pasal 5 menerangkan perlindungan atas perdagangan anak. Untuk kesamaannya ialah mengenai menekankan perlindungan eksploitasi dan kekerasan. 4. Negara hukum dan penegakan hukum. UUD 1945 pasal 1 ayat 3, negara Indonesia adalah negara hukum. UU nomor 21 tahun 2007 pasal 2 ayat 1, setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling sedikit 120 juta. Lalu kesamaannya, Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, yang berarti semua orang harus tunduk kepada hukum. UU nomor 21
menerapkan prinsip negara hukum ini dengan mengatur ketentuan pidana yang tegas terhadap pelaku perdagangan orang. 5. Penegakan hukum yang transparan. Dalam UUD 1945 pasal 24 ayat 1, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kedua, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Pasal 31 Ayat 1 berdasarkan bukti permulaan yang cukup penyidik berwenang menyadap telepon atau alat komunikasi yang diduga digunakan untuk mempersiapkan, merencanakan dan melakukan tindak pidana perdagangan orang. Kesamaan dari kedua pasal tersebut, kedua aturan mengatur pentingnya penegakan hukum yang adil dan transparan. Undang-Undang Dasar 1945 memberikan dasar bagi kekuasaan kehakiman yang merdeka, sementara Undang-Undang Nomor 21 memastikan bahwa penegakan hukum terkait perdagangan orang dilaksanakan dengan baik, dilaksanakan dengan bukti yang sah. Kesamaan, kedua aturan mengatur pentingnya penegakan hukum yang adil dan transparan. UUD 1945 memberikan dasar bagi kekuasaan kehakiman yang merdeka, sementara Undang-Undang Nomor 21 memastikan bahwa penegakan hukum terkait perdagangan orang dilaksanakan dengan bukti-bukti yang sah.